Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk seseorang menyusahkan dirinya sendiri adalah ketika dia merasa berkewajiban untuk memikul sesuatu yang tidak diperintahkan pada dirinya. Ketika dia merasa berkewajiban untuk mengemban sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Ini merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh seluruh logika manusia yang berakal sehat. Apabila seseorang mengemban, memikul tanggung jawab yang itu di luar batas kemampuannya, itu merupakan perbuatan yang mempersulit diri sendiri. Apalagi kalau dia merasa berkewajiban, saya wajib melakukan ini. Siapa yang mewajibkan? Kayaknya Allah mewajibkan saya untuk melakukan ini. Maka ini merupakan perbuatan yang lebih menyulitkan dirinya lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang hamba walaupun kita dinamakan mukallaf. Mukallaf itu orang yang aqil, yang baligh, muslim, dia diembankan syariat Islam. Akan tapi syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita ini adalah yang sesuatu yang mudah. Allah menginginkan kemudahan pada diri kita, tidak menginginkan kesusahan. Dan apabila pun kita dalam mengemban syariat ini kemudian kita dalam keadaan kesusahan, sakit, safar, cacat, keadaan yang genting yang dinamakan dengan darurat, sudah ringan, Allah SWT memberikan keringanan lagi kepada kita. Nah, sudah semudah ini Allah SWT memberikan kepada kita, mengembankan kepada kita kewajiban syariat. Kenapa kita membebankan diri kita sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia? Kita berikan contoh. Kita meyakini bahwasanya kita pasti akan mati. Tidak ada orang sehebat apapun, sesoleh apapun, sekuat apapun dia, yang akan kekal di atas muka bumi ini tidak akan ada. Nah, cuma kapan kita mati? Di mana kita mati? Nah, ini tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada perintah satupun bahwasanya seorang manusia itu wajib tahu di mana dia akan mati. Setiap manusia itu wajib tahu kapan dia akan mati. Bahkan tidak ada kewajiban kita mempersiapkan kafan kita untuk kita mati. Tidak ada kewajiban kita mempersiapkan kubur kita ketika kita mati. Karena kewajiban itu diembankan kepada orang setelah kita, orang ketika kita mati, yaitu fardu kifayah pada orang lain. Nah,
Terkadang di antara kita terlalu memikirkan tugas orang lain, sehingga membuat sesak hati dia, berat bagi dia. Contohnya adalah ketika kita mati, itu yang berkewajiban ngurus jenazah kita, memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya, dan menguburkannya, itu bukan kita. Jadi apabila jasad kita enggak diurus, yang dosa siapa? Kita, bukan. Yang dosa semua orang, karena itu fardu kifayah. Nah, terkadang ada orang yang merasa, waduh, saya kalau nggak ikut ritual-ritual dilakukan oleh masyarakat, saya kalau nggak ikut pemahaman-pemahaman masyarakat semuanya, nanti kalau saya mati nggak dimandikan, nggak dikuburkan selayaknya, nggak akan dikafankan, nggak akan disolatkan. Maka kita tanya, memangnya kalau Anda tidak disolatkan, Anda berdosa? Anda akan diazab, dikubur? Emangnya ada wajib bagi Anda untuk Anda mandi ketika Anda sudah meninggal? Sudah. Begitu kita meninggal, tidak ada kewajiban bagi kita lagi untuk melakukan apapun aktivitas ibadah. Kita hanya menerima pahala, ganjaran setelah kita mati. Yang berkewajiban ngurus jasad kita adalah orang yang ada di sekitar kita. Mereka nggak ngurus, mereka yang berdosa, bukan Anda. Nah, jadi kita lihat apa kewajiban kita dalam kematian kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diperintahkan kita. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, maka kita persiapkan pada diri kita, saya harus Islam terus. Tidak boleh sedetik pun dalam hati saya ataupun dalam amalan saya atau dalam ucapan saya melakukan suatu aktivitas yang membuat saya keluar dari Islam, yang membuat rusak iman saya, sehingga jangan-jangan ketika saya lagi rusak itu, di saat itulah saya mati. Itu tugas saya, yaitu bagaimana keadaan saya ketika saya mati nanti. Itu kewajiban saya, itu tugas saya. Disitulah saya dicintai oleh ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah saya akan mendapatkan pahala masuk surga ataupun masuk neraka. Di situ tugas saya. Adapun kapan, di mana, apa persiapan kafan saya, persiapan kubur saya, itu bukan tugas saya. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan diri bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita dari niat kita, ganjaran pada niat kita, walaupun tujuan kita tidak tercapai. Tapi karena niat kita, Allah kasih ganjaran kepada kita, walaupun cita-cita kita itu tidak tercapai dalam kematian. Apa itu contohnya? Yaitu man sa'alallaha syahadata. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati syahid, bisidqin, tapi dengan syarat, minta kepada Allah dengan jujur. Nah, kejujuran ini harus kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kita, tapi dalam perawakan kita, dalam sifat, dalam sikap kita harus tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon agar aku mati syahid. Berarti kita di sini sekarang sedang melaksanakan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali engkau dalam muslim. Saya ingin mati muslim dalam keadaan syahid. Saya ingin cari yang itu. Bentuk saya cari adalah diantaranya doa. Kapan? Wallahu ta'ala alam. Di mana? Wallahu ta'ala alam. Yang penting saya ingin mati syahid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ballaghahullahu manzilatas syuhada wa in mata ala firasyi. Maka Allah SWT akan menempatkan dia di posisinya di akhirat nanti, di surga nanti, posisinya derajat para orang-orang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Ini yang kita cari. Bukan di mana, kapan, bukan itu tugas kita. Tapi bagaimana, dan cara bentuk carinya adalah juga dalam berdoa. Jadi perintah ini mungkin untuk kita lakukan. Perintah agar kita mati dalam keadaan bagaimana mungkin untuk kita lakukan. Bukan satu yang mustahil. Yaitu kita ada pilihan di hadapan kita. Ada pilihan jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan ke surga, jalan ke neraka, jalan dicintai oleh Allah dan jalan yang dimurkai oleh Allah ada di hadapan kita. Inilah pilihan kita. Yaitu agar saya memilih mana yang mengantarkan saya kepada kebahagiaan akhirat. Dalam pilihan ini bisa mati sekarang, besok, lusa, tahun depan, 20 tahun lagi, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tugas saya untuk tahu di mana. Tapi tugas saya adalah untuk memilih jalan ini. Nah, kalau yang seperti ini yang kita lakukan, maka gak akan membebankan kita. Karena perintahnya, pelaksanaannya adalah sesuatu yang memungkinkan kita lakukan. Bukan sesuatu yang memberatkan kita, itu mengetahui sesuatu yang gaib. Itu bukan tugas kita untuk mencari-cari rahasianya. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam berhubungan pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang larangan untuk memperdebatkan masalah takdir. Karena apa? Di antara alasannya tadi disebut oleh ucapan para salaf, ucapan Ibnu Umar, ucapan Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena takdir adalah sirrullah, adalah rahasia Allah. Jangan engkau bebankan diri kamu untuk cari tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu rahasia orang saja kita enggak diperintahkan. Maka apalagi mencari tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita di mana? Rahasia Allah. Kapan? Rahasia Allah. Tapi kita ada pilihan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan bagaimana. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan di antara akidah ataupun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah setelah kita melihat pada pertemuan yang lalu, yaitu wa yunkiruna al-khusumata fil qadar. Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari bentuk perdebatan dalam masalah takdir. Yang berikutnya adalah wal munadharata fima yatanadharu fihi ahlul jadali, yaitu masih juga dalam masalah perdebatan seperti perdebatannya orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang suka memperdebatkan agama ini, yaitu mereka memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang perintahnya adalah cukup diimani saja, sesuatu yang perintahnya adalah diterima saja, sesuatu yang bukan peran akal untuk menganalisanya, bukan peran akal untuk membayangkannya, karena perannya adalah peran hati, yaitu taslim, terima saja. Sebagaimana telah kita sebutkan perkataan Imam An-Nawawi ketika membahas masalah takdir, beliau mengatakan masalah takdir ini masalahnya adalah tauqifi. Tauqifi itu maksudnya nerima saja, gak usah dicari-cari alasannya kenapa. Wala madkhala lahu ataupun wajala lahu lil aqli fihi, tidak ada peran akal untuk mencernanya, untuk membayangkannya. Berarti apa? Sudah tauqifi.
Kalau kita bicara di dalam usul fiqh itu ada tauqifi, lawannya adalah ijtihadi. Tauqifi, udah, gak usah ngarang-ngarang, gak usah ijtihad, gak usah mari kita berpikir. Kayaknya bisa kita ambil kesimpulan yang lain. Gak udah. Ini tauqifi. Terus bagaimana tauqifi? Terima aja. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau gini, gak usah tanya-tanya kalau gini. Kalau gak usah tanya, terima saja sudah. Itu namanya tauqifi. Ada hal-hal yang ijtihadi. Diberikan keleluasaan bagi mujtahid untuk berijtihad. Untuk mereka menganalisa sehingga mengeluarkan hukum, sehingga hukumnya bisa berbeda antara mujtahid ini dengan mujtahid itu. Yang ini salah dapat pahala 1, yang itu benar dapat pahala 2. Nah, sekarang kita yang dilarang untuk memperdebatkan adalah sesuatu yang sudah taslim aja. Sesuatu di tempat yang kita tidak perlu, yang kita nggak bisa nanya kenapa, karena nggak ada jawabannya. Karena yang menjawab itu juga ngarang-ngarang, nggak ngarang-ngarang, karena nggak ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita misalkan hal-hal yang tauqifi, yang benar-benar nggak ada peran ijtihad di sana. Yang paling gampang adalah kalau kita ditanyakan tentang jumlah rakaat salat. Jumlah rakaat salat ataupun waktu-waktu salat selama 24 jam, kenapa dipilih cuma ini subuh, zuhur, maghrib? Kenapa enggak jam 3 ada ataupun jam 9 ada? Kenapa enggak ada setengah malam nanti ada? Jawaban kita apa? Sami'na wa ta'na. Sudah, jangan diperdebatkan. Ini tauqifi. Enggak pernah Allah SWT menyebutkan alasan kenapa diwajibkan di waktu subuh, nggak diwajibkan di tempat lain. Sudah, Allah mewajibkan seperti ini, sami'na wa ta'na. Karena ini amrun ta'abbudiyun ghairu ma'qulatil ma'na. Itu kalau dalam usul fiqh dikatakan seperti itu. Perkara murni ibadah yang tidak bisa kita tahu, kita cerna secara akal kita alasannya apa. Sesuatu yang ada alasannya baru kita pengen qiyas. Oh, ini maksudnya gini, berarti kalau yang itu nanti akan ikut seperti ini. Itu namanya mainnya qiyas. Tapi kalau amrut ta'budiyun nggak ada qiyas-qiyas, terima saja sudah. Misalnya, kenapa air liur anjing cara mensucikannya beda dengan air liur binatang buas lainnya? Padahal harimau lebih buas daripada anjing, tapi air liurnya tidak dicuci seperti cucinya anjing. Kenapa harus anjing? Kenapa air pipisnya anak kecil yang laki-laki yang belum makan makanan lain kecuali dengan ASI ibunya dicuci beda dengan cara dicuci air kencingnya anak perempuan yang umurnya sama, yang juga belum makan kecuali ASI ibunya? Kenapa? Kalau ada dalil, kalau ada ucapan Rasulullah ataupun ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan alasan kenapa, kita katakan. Tapi kalau enggak ada, ya sudah, kita tauqifi. Sudah seperti itu, bagaimana lagi? Mengapa ada beberapa hukum dalam syariat Islam laki-laki 2 kali lipat perempuan? Ini bukan hanya waris ya. Yang kita banyak tahu adalah waris. Laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Di antaranya waris. Di antaranya akikah. Laki-laki 2, kambing, perempuan 1. Di antaranya diat.
Diet laki-laki 100 ekor onta, diet perempuan 50 ekor onta. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Tauqifi. Nah, hal-hal yang ini tidak perlu diperdebatkan. Ada orang ngajak debat di sini, jangan terima. Maaf kalau yang antum ngajak debat di sini, saya ini bukan ranah untuk berdebat. Dan ranah di sini cuma kita terima apa adanya. Tapi kalau mau ngajak debat masalah zakat uang kartal, ayo. Tapi kalau mau debat masalah cryptocurrency, ayo kita debat. Tapi kalau mau debat masalah hak cipta, ayo kita debat. Kenapa itu? Perkara-perkara baru yang di situ diberikan keleluasaan bagi para ulama untuk berijtihad. Sesuatu yang sudah ada nasnya, sudah terima sajalah. Baik. Dan orang-orang ahlul bid'ah, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi qulubihim zaigh, orang yang ada dalam hatinya adalah penyimpangan, mereka sukanya adalah mengungkit-ungkit ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih itu yang ada kemungkinan-kemungkinan. Yang ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Tapi dipakai ayat ini untuk menghantam ayat-ayat muhkamat. Ini jalannya orang-orang ahlul bid'ah. Kalau jalannya ahlus sunnah ar-rasikhuna fil ilmi sebaliknya. Ayat-ayat yang muhkam dipakai untuk menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih. Ini kemungkinan sana, kemungkinan sana. Pakai ayat muhkam. Ini nggak ada kemungkinannya, cuma ini. Jangan pakai untuk bawa kemungkinan-kemungkinan kemana-kemana. Yang paling banyak dimisalkan oleh para ulama adalah ketika membahas masalah ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita baca ayat ini, terbersit dalam bayangan kita, kayaknya mirip, bisa gini bisa gitu, kayaknya mirip ini atau gini atau gini, mutasyabih. Baik, datangkan ayat-ayat yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'un. Udah pakai ayat itu, sudah selesai. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai. Berarti kita yakini, baik, Allah punya sifat, Allah punya tangan, laisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai. Tapi itu datangkan ayat mutasyabih itu, hentikan pemikiran antum itu. Yang salah pemikiran antum itu karena tidak dikontrol oleh ayat-ayat muhkam ini. Jangan salahkan, jangan sebaliknya, ayat-ayat mutasyabih kita pakai hantam untuk ayat yang muhkaman. Ayat mutasyabih yang kita sebar-sebarkan ke orang sehingga membuat dia ragu-ragu. Oh iya juga ya, oh iya juga ya. Kalau begitu kita bilang Allah tidak punya sifat aja. Karena takut nanti kalau kita bilang punya sifat mirip makhluk. Nah, gara-gara apa? Yang mutasyabih yang dimainkan sama dia. Yang masih kemungkinan ini, kalau kita bilang seperti ini, kemungkinan Allah mirip dengan makhluk, kemungkinan. Itu jalannya orang-orang yang fi qulubihim zaigh. Ini jalan-jalan orang-orang ahlul bid'ah. Nah, misal dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam surat Yunus ayat 94, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Yang kalau kita artikan, hai Muhammad, seandainya engkau ragu
terhadap Al-Quran yang aku turunkan ini, kata Allah, hai Muhammad, kalau engkau ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan ini, maka silakan tanya sama orang-orang yang baca Taurat. Fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Silakan tanya orang-orang pendeta-pendeta Yahudi yang punya kitab yang diturunkan sebelum kamu. Tanya sama mereka, pasti akan mereka benarkan. Yaitu Al-Quran ini itu sudah pernah disampaikan di dalam kitab mereka. Tentang ajaran ini yang akan diturunkan kepada kamu pernah disampaikan di kitab mereka. Kalau kamu ragu ini, tanya sama mereka. Langsung dia bilang, ih, Rasulullah SAW pernah ragu ternyata. Ayo, Rasulullah pernah ragu ternyata. Dan Rasulullah kalau ragu disuruh tanya sama ahlul kitab. Nah, kita juga dibawa apa? Berarti kita juga diperintahkan tuh tanya-tanya sama kitab-kitab mereka. Jangan salahkanlah kita baca ajaran mereka. Ajaran mereka juga benar. Nah, itu yang diinginkan oleh mereka. Nah, mereka nggak baca tafsir. Dalam tafsir dikatakan makna ayat ini adalah memakai uslub Arab, uslub orang Arab yang mereka mengatakan mungkin juga dipakai di kita ya, kalau dipakai di uslub adat kita ya, yaitu uslub Arab katakan in kunta waladi fa'ati'ni. Kalau memang kamu anakku, turuti kata-kataku. Loh, kira-kira diucapkan kepada anak seperti itu, apakah anak itu berarti dia ragu? Dia anak, kamu ini anak, saya ini anak bapak bukan sih? Ragu saya, maka biar saya taati bapak, biar saya jadi anak bapak. Enggak, itu uslub, metode cara menyuruh. Bukan berarti Rasulullah SAW ragu. Ya, ini harus kita yakini. Rasulullah SAW sudah yakin dengan apa yang didakwahkannya. Yang menuduh Rasulullah SAW pernah ragu atau ragu terhadap dakwah ini, benar nggak ya dakwah ini ya, benar nggak ya dakwah ini bisa keluar dari Islam. Tapi kan ada ayatnya, ya, ayat-ayat mutasyabih ini yang masih mungkin ini mungkin itu dibawakan kepada yang sudah muhkam. Jangan kita perdebatkan di ayat-ayat mutasyabih ini. Tugas kita membawakan kepada ayat-ayat yang sudah jelas, yang mengatakan innad dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bahwasanya orang-orang yang mukmin itu diterima akan masuk surga, orang-orang kafir akan masuk neraka, orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah dia masuk neraka. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Nah, kalau kita dapatkan ayat-ayat kayaknya agama mereka benar, kayaknya ini bukan ayat-ayat yang mutasyabih, yang maknanya bisa muhtamal, bisa mana ini mana itu, bawakan ke yang muhkam, jangan sebaliknya. Nah, gara-gara orang ahlul bidah sukanya yang sini, terjadilah perdebatan. Padahal sesuatu yang harusnya kita cuma siap menerimanya saja, taslim, tauqif. Gimana cara menolak perdebatan ini? Dikatakan oleh beliau di sini, caranya adalah bitaslimi lirriwayatis sahihah. Dengan cara kita taslim, terima apa adanya yang datang dari riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah. Enak. Kita nggak disuruh mikir, kita nggak disuruh harus mencerna. Cukup dengan gimana dalilnya itu, sami'na wa ta'na. Enak bukan? Enak sekali. Tapi kenapa yang enak ini kita lakukan, malah kita menggali-gali yang sulit, bahkan akhirnya membuat kita sesat? Beliau katakan di sini jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan debat dengan cara kembali menerima riwayat-riwayat dari Al-Quran, ada riwayat-riwayat dari As-Sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walima ja'at bihil athar allati rawaha thiqat adlan an adlin. Begitu juga riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama hadis yang thiqat, para ulama hadis yang terpercaya, adlan an adlin, dari orang yang terpercaya, orang-orang yang bertakwa, diriwayatkan kepada yang berikutnya sampai kepada kita hadis tersebut. Sudah, terima aja. Itulah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini diantaranya adalah dengan memunculkan para ulama yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber dasar, sumber hukum dari agama Islam ini, yang mereka terus meriwayatkannya sampai di masa kita, dan sampai akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini. Itu keyakinan kita. Hatta yantahi dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai riwayat itu sampai ke kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan, dari mana di riwayat-riwayat mereka, walaupun kita nggak tahu siapa perawi-perawi hadis ini, dan kita yakin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kita terus kita dengungkan ya ikhwan, yaitu ar-ruju' ilal kitab was sunnah, at-tamassuk, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menerima seutuhnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terus kita dengung-dengungkan. Ini jangan pernah luntur kata-kata ini dari kita. Walaupun ada ajakan-ajakan yang menuduh, itu ajakan kembali kepada Al-Quran Sunnah, itu akan ajakan dusta. Karena mereka menuduh ajakan ini, kita mengajak kembali kepada Al-Quran Sunnah, mereka menuduh kita apa? Mengartikan sendiri. Yang mereka bayangkan adalah ajakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengartikan Al-Quran sendiri, mengartikan hadis sendiri, memahami sendiri, mengamalkan sendiri, tanpa pakai jalan para ulama. Itu tuduhan mereka kepada kita. Maka kita jawab, tuduhan itu balik kepada kalian sendiri. Kalianlah yang telah membuktikan, mengartikan Al-Quran sendiri, nggak pakai tafsir para ulama. Apa contohnya? Contohnya dalam ayat Qul man yarzuqukum min surat Saba ayat 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Katakan ya Muhammad, barang siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Baik. Nah, lanjutan ayatnya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya, kalau kita lihat artinya dalam mushaf ya. Dan sesungguhnya kami atau kalian, wahai orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat artinya ya. Artinya, ada yang bilang ayat ini ayat ini mengatakan bahwasanya Rasul sendiri nggak tahu, Nabi sendiri nggak tahu beliau itu benar atau tidak. Karena dalam ayat ini mengatakan saya dan kalian, wa inna au iyyakum, saya atau kalian, ada yang sesat, ada yang benar. La'ala hudan au fi dhalamin. Antara saya dengan kamu, ada yang di antara kita ada yang sesat, ada yang benar. Nah, katanya Rasulullah aja nggak tahu ini sesat atau benar buat ini. Pokoknya antara saya dengan orang musyrik ini ada yang benar, ada yang sesat. Tapi siapa? Rasulullah nggak tahu.
Na'udzubillah min dzalik. Ngartikan mereka sendiri. Kemudian dibilang ahli tafsir lagi. Kenapa nggak rujuk pada tafsir para ulama? Apa makna ayat ini? Ayo kita baca. Jangan menafsirkan, oh berarti ayat arti seperti ini, menyimpulkan Rasul aja nggak tahu. Akhirnya mereka membuat sebuah kaidah apa? Yang sering didukung-dukungkan ke kita oleh orang-orang liberal, yang sering disebarkan syubhahnya kepada kita oleh orang liberal, apa? Kebenaran itu hanya milik Allah. Berarti kamu jangan ngaku bener lah. Nanti baru tahu kebenaran atau tidaknya di akhirat nanti. Dalilnya al-haqqu min rabbik. Ya menurut mereka kata-kata mereka kebenaran hanya milik Allah. Setuju kita itu. Tapi menurut mereka kata-kata ini berarti kita ini nggak tahu kita lagi benar atau tidak. Kita baru tahu kita benar atau tidak nanti di akhirat. Jangan-jangan yang kita yakini sekarang ini salah. Yang diyakinin oleh orang-orang kafir itu, ya kalian tuduh kafir itu yang benar. Kapan taunya? Nanti di akhirat, kata mereka. Rasul aja nggak tahu katanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang berkeyakinan seperti ini, yang mengatakan Rasulullah sendiri merasa mendakwahi dakwah pada umatnya, beliau masih belum yakin benar atau tidak, nanti di akhirat lah kita tahu. Pokoknya saya dakwah, benar nggak ajaranmu? Di akhirat kita nanti tahu. Sekarang saya nggak bisa memastikan ajaran saya yang saya ajak ini benar atau tidak. Yang yakini seperti ini keluar dari Islam. Berarti meyakini Rasulullah SAW mendakwahi sesuatu yang belum diyakini beliau benar, masih diragukan oleh beliau benar. Yang meyakini seperti ini keluar dari Islam. Nah, ini kenapa nggak merujuk pada tafsir? Apa maknanya ini? Apakah maknanya Rasulullah nggak tahu? Rasulullah SAW nggak tahu apa yang didakwahi itu benar atau tidak? Masih ragu? Mungkin kalian yang benar wahai orang musyrik, mungkin saya yang benar, mungkin saya yang sesat, atau mungkin kalian sesat. Nantilah kita tahu di akhirat nanti. Apakah seperti ini makna tafsirnya? Enggak. Nah, kalian itu yang nafsirkan pakai tarjimah saja. Kita nggak merujuk kepada apa istilahnya, ahli-ahli tafsir. Nuduh kita. Di antara bentuk lain apa? Dalam hadis, dalam praktek hadis, perbuatan mereka yang menyimpulkan sendiri hadis tanpa rujuk kepada para ulama. Kemudian yang dituduh kita menerjemahkan hadis sendiri, memahami sendiri. Hadis Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang pernah didengar oleh Rasulullah SAW suara terompah beliau di surga. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan itu kepada Bilal bin Rabah. Ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Berarti Bilal bin Rabah akan masuk surga. Beliau nanya, apa kira-kira amalan yang membuat kamu bisa masuk surga itu? Maksudnya keistimewaan kamu dibandingkan yang lain apa? Yang paling rajin kamu lakukan itu apa? Kalau salat 5 waktu ya semua orang melakukan. Puasa Ramadan ya semua orang melakukan. Apa kira-kira? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku setiap berwudu pasti melakukan salat. Nah, ini disampaikan oleh para ulama. Hadis ini ada di kitab-kitab para ulama. Tapi kesimpulan para ulama yang mensyarah hadis ketika membawakan hadis ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini fadilah salat wudu. Ini fadilah salat wudu. Lah datang mereka menyimpulkan apa? Menyimpulkan bahwasanya bolehnya berbuat bid'ah hasanah. Karena Bilal bin Rabah membuat amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sholat setelah wudu. Na'udzubillah min dzalik. Itu kesimpulan mereka. Pertanyaannya, dari mana kesimpulan itu? Coba bawakan orang yang mensyarah hadis. Ketika mensyarah hadis ini, para imam yang mensyarah hadis yang zaman dulu, jangan zaman sekarang. Sekarang sudah banyak yang ubah-ubah. Mana yang menyimpulkan, oh hadis ini menunjukkan para sahabat juga ada yang berbuat bid'ah? Mana?
ulama yang berani mengatakan seperti itu? Tunjukkan kita mereka, ada tidak? Gak ada. Berarti dari mana ini? Dari kalian sendiri, nafsirkan hadis sendiri, kemudian nuduh orang lain, nuduh para salafiyin. Itu ya, ngajak pada Al-Quran dan Sunnah adalah menerjemahkan hadis sendiri, terjemahkan Al-Quran sendiri, memahami Al-Quran sendiri, memahami hadis sendiri. Enggak. Kita mengajak pada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, secara pemahaman para ulama salaf. Dan yang kalian praktekkan itu, menafsirkan Al-Quran pakai itu tidak ada ulama salaf mengatakan seperti itu. Yang kalian praktekkan mensyarah hadis model seperti itu enggak ada ulamanya, itu dari kalian sendiri. Kami ada. Mana buktinya? Yuk kita buka, kita para ulama, ayo kita ajak buka. Insyaallah kalau kita ajak buka nggak akan berani mereka mau. Kenapa? Akan ketahuan belangnya mereka. Jadi ajakan ini, ajakan untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, itu adalah ciri khas kita. Jangan pernah hilang. Taslim, tamassuk, berpegang teguh, menerima apa adanya dari Al-Quran wa Sunnah, itu adalah ciri khas kita. Dan itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Karena beliau mengatakan di sini, wala yaquluna kaifa walima li'anna dzalika bid'ah. Beliau katakan sini, yaitu sesuatu yang harusnya cuma kita taslim, tauqif, begitu datang ayat, begitu datang hadis, para Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah bertanya kenapa seperti itu, kaifa, bagaimana, kok bisa seperti itu, bagaimana bisa. Itu bukan pertanyaan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perkara-perkara yang tauqifi yang dibawakan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kok bisa beda laki-laki sama perempuan? Wah, nggak adil dong. Kok bisa beda? Ini najis, itu najis. Kok ini najis, itu najis. Kok bisa beda cara membersihkannya? Itu keluar, ya ini itu keluar dari tubuh. Itu juga keluar dari tubuh. Kok bisa beda? Ini wudu, kok itu wajibnya mandi. Apalagi? Kok bisa beda? Itu hewan buas, itu hewan buas. Tapi ini kok seperti, kok ini boleh seperti, kok itu enggak penting. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bukan di tempat-tempat yang boleh ijtihad, itu enggak boleh nanya. Kok bisa seperti ini di dalam kubur, nikmatnya kok seperti ini? Kok adabnya seperti ini? Dalam Al-Quran dikatakan akan diadab seperti itu. Kok bisa seperti ini? Sudah beribadah 40 tahun, tiba-tiba satu hari dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Kok dia kekal di neraka? Rugi dong yang 40 tahun itu. Ada orang yang 40 tahun musyrik, kafir, kemudian taubat, masuk Islam, syahadat, kemudian meninggal satu hari, masuk surga. Kok seperti itu? Gak adil dong, itu rugi. Itu bukan pertanyaan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau katakan li'anna dzalika bid'ah, karena itu perbuatan bid'ah, yaitu bertanya sesuatu yang bukan di situ untuk bertanya. Itu bukan tempat untuk kita bertanya. Ini adalah tempat kita taslim, sami'na wa ata'na. Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bertanya, tanya yang lain. Masalah qiyas, tanya yang lain. Masalah ijtihadiyah, tanya masalah ijtihadiyah yang lain. Yang sudah jelas dalam dalam ayat dan hadis-hadis ini, yang perkaranya adalah perkara cuma terima saja, apalagi itu masalah-masalah gaib, masalah surga, masalah neraka, masalah syariat. Kenapa disyariatkan ini, kenapa disyariatkan itu? Kenapa haji harus ke Mekah? Kenapa haji dalam satu tahun hanya berapa hari saja? Kenapa nggak kita pilih? Ada orang mengatakan gitu. Udahlah kita sekarang karena haji, karena banyak sekali kejadian di Mina, ada orang meninggal desak-desakan ketika lempar jamarat. Ayolah. Haji kan asyhurun ma'lumat, dalam Al-Quran dikatakan. 2 asyhur kan berarti 3 bulan. Kalau asyhur kan jamak, minimal jamak dalam bahasa Arab 3 bulan. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayolah kita bagi-bagilah. Indonesia bulan Syawal,
orang Turki bulan Dzulqa'dah, orang Mesir, orang Zulhijjah, oh nggak akan berdesak-desakan itu. Yang seperti itu, orang seperti itu, kalau mengajak-ajak itu, dia duluan kita suruh. Dia duluan suruh kita, sana ke wukuf di Arafah tuh tanggal 5 Syawal, mau nggak kalian? Itu ajakan, sebenarnya ajakan dia sendiri nggak akan mau ikut itu. Cuma maunya apa? Bikin kekacauan dengan ajakan dia, bikin keraguan orang dalam Islam. Oh ya benar juga ya, demi kemaslahatan bersama, demi menjaga nyawa orang yang berdesak-desakan seperti itu, mari kita mengubah tata cara haji biar di luar bulan-bulan itu. Maka kita katakan ini pemilihan tanggal tersebut itu tauqifi, bukan ijtihadi yang bisa kita cerna untuk kita memilih. Enggak, itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menata agar disiplin, menata agar tertib di hari-hari tersebut. Itu tugas kita. Nah, hari Jumat, waktunya salat Jumat. Loh, ini kan maksud hari Jumat ini kan sebenarnya bukan hari Jumatnya, tapi sepekan sekali harus ada sholat berjamaah bareng-bareng dengan khutbah. Udahlah, di negara lain ya nggak perlu hari Jumat lah, hari Ahad lah. Kita adakan seperti sholat Jumat di hari Ahad. Biar apa? Oh, untuk maslahat. Masalahnya apa? Maslahatnya adalah kalau di negeri orang kafir itu kan liburnya hari Ahad, nggak dikasih waktu untuk salat hari Jumat. Demi maslahat maka kita fatwakan agar orang boleh mengganti sholat Jumat ke hari Ahad. Ada yang berfatwa seperti itu? Ada. Nggak terbayangkan toh dek? Nggak terbayangkan memang, tapi ada. Alhamdulillah bukan di negeri kita. Karena negeri kita masih diberikan kelulusan untuk sholat Jumat. Maka kita jawab, Anda telah berfatwa, berijtihad, memberikan sebuah pendapat di tempat yang seharusnya adalah taslim. Apa itu? Nerima saja. Ini bukan tempat untuk akal Anda untuk menentukannya, untuk memilihnya. Atau Anda mau pakai akal ini di mana untuk mencerna dalam agama? Udah cari yang urusan-urusan kontemporer lah. Itu baru kita terima pendapat Anda. Kalau memang tepat ijtihadnya baru kita terima. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, ini masalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, nggak boleh. Terus Anda tanya, kenapa sih hari Jumat dipilih? Kenapa sih harus tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa harus tanggal 9 Zulhijjah Arafahnya? Sami'na wa ata'na. Jangan kita banyak mempertanyakan. Beliau katakan li'anna dzalika bid'ah. Karena bid'ah, karena para sahabat enggak pernah nanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita diam di tempat mereka diam. Mari kita cuma menerima di tempat mereka hanya menerima apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Hadza. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada yang bertanya yang sesuai dengan tema tadi. Ustadz, uslub Arab itu misalnya sama, contohnya apa Ustadz? Masing-masing bahasa itu punya metode, cara penyampaian yang terkadang kalau kita praktekkan, kita terjemahkan langsung ke bahasa yang lain, gak akan dipahami. Karena ya metode kita bacanya, metode kita ngomongnya gini, metode orang lain ngomongnya seperti itu. Contohnya deh ya, di bahasa kita akan mengatakan, pelajari yang ini, bab ini pasti keluar di ujian, pasti keluar di ujian. Ya, bahasa kita ini kan, ketika kita ngajak teman-teman untuk belajar, besok ujian, belajar mereka, belajar apa? Gak usah baca itu nggak akan keluar di ujian. Yang ini loh, baca ini, yakin saya keluar ini. Pernah Ustadz itu pernah ngomong seperti ini, keluar di ujian. Teman ana waktu di Madinah praktekan itu, ngomong ke temannya, ya akhi, raji ada, yahfad ada. Di mana? Hadza sayakhruj fil ikhtibar. Enggak masuk ke mereka itu. Sayakhruj fil ikhtibar. Gimana kira-kira itu? Yakhruj fi. Kalau kita keluar di. Pakai bahasa Arab yakhruj fi. Enggak nyambung mereka. Ya akhi, mana ana yakhruj? Baru dia sadar. Dia berkatakan yadkhul fil ikhtibar. Oh iya baru.
Jadi bahasa mereka bukan ya keluar di ujian, masuk di ujian. Kalau kita keluar di ujian. Kok bisa seperti itu? Itu uslub, jangan diganggu gugat udah. Jangan antum terjemahkan ini ke sana, hilang, hancur sudah itu. Nah, teman anak waktu dia mau bikin teka-teki sama orang Arab. Kita sering bikin teka-teki kan? Ada seorang naik pohon kelapa, tapi di bawahnya ada 5 ekor singa. Gimana dia bisa turun? Yang gimana ya? Gak tahu jawabannya, gak tahu. Ya turun aja. Kenapa? Kan cuma ekor singa. Nah, dia waktu itu mau begitu, wa yatasallaq ila syajaratin narajil wa tahtahu. Bingung dia, Arab kok. Ekor singa. Gimana pakai bahasa Arab? Enggak bisa. Orang Arab enggak pakai ekor. Ngomong singa berapa singa di bawah, itu enggak pakai kata-kata zanab, zail, enggak pakai itu. Ya gagal, teka-teki dia gagal. Dia mau menerjemahkan teka-teki bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Karena kalau di Arab kalau menghitung jumlah hewan tuh pakai ra'sun, bukan pakai zanabun, bukan pakai zailun. Kam ra's. Berapa kepala? Itu di sana. Kalau kita berapa ekor? Nah, itu namanya uslub. Nah, jadi antum sekali bertanya, apa uslub Arab? Uslub Arab itu maksudnya metode bahasa di bahasa Arab. Masa kita jangan dipakai seperti ini. Tapi terkadang ada yang sama. Seperti contohnya misalnya perintah yang bermakna tahdid. Perintah yang bermakna ancaman. Dia perintah tapi ancaman. Itu bahasa kita juga dipakai. Bahasa kita juga dipakai. Yaitu karena pernah ada seorang anak di komplek di tempat anak tinggal. Anaknya nakal emang, sudah sering naik-naik pohon, naik-naik genteng, itu sering itu. Anak kecil masih SD. Mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD. Pernah naik pohon dia, dinasihatin sama bapak-bapak yang lagi kerja di komplek. Nak, jangan naik, nanti jatuh, hati-hati. Lembut kan? Jangan naik. Bisa kok, aku kuat kok. Nanya. Anak di bawah, ngeliat ke atas. Naik lagi. Anak bilang apa? Naik lagi. Yang tinggi lagi. Biar kalau jatuh sekalian pecah kepalamu. Turun, Pak. Tadi dilarang, dia nggak mau. Anak suruh, malah turun. Kenapa? Itulah namanya uslub, metode untuk ngelarang, tapi pakai metode perintah. Nah, dia sudah misalnya jatuh dari motor, udah dibilang naik lagi sana. Insya Allah nggak akan naik lagi. Mandi hujan sakit, mandi lagi sana, mandi lagi. Insya Allah nggak akan mandi. Nggak usah larang, suruh aja. Itu ma'ruf kan? Nah, Arab juga ada gitu. Di bahasa Arab juga ada perintah, maknanya tahdid. Tahdid itu adalah ancaman. Nah, dipakai oleh orang liberal. Ini adalah diperintahkan kok, boleh kok. Dalam surat Al-Kahfi itu, Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata mereka apa? Katakanlah Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau silakan kafir, silakan. Siapa yang mau silakan Islam. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau kafir ya silakan kafir. Kata mereka apa orang liberal? Dibolehkan kalau kita jadi kafir. Dibolehkan kalau kita milih. Perintah, Allah merintahkan. Yang mau beriman ya silakan beriman. Yang mau kafir ya silakan kafir. Perintah Allah. Giliran ini mereka pakai apa adanya. Padahal dalam bahasa Arab juga ada uslub perintah bermakna tahdid. Bahasa usul fiknya ya. Kalau kita artikan berarti larangan, ancaman. Apa bukti ancaman? Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini yang dibaca sama orang-orang liberal. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughath bima'in kalmuhl yashwil wujuh bisa syarabu hasan murtafaqa. Tadi diberitakan barang mau kafir kan? Ini akibat kalau mau kafir, ini akibatnya. Barang siapa mau beriman silakan beriman, silakan mau kafir silakan kafir. Tapi kalau kafir ini akibatnya. Berarti bukan berarti kamu diperintahkan kafir berarti selamat di akhirat. Enggak, kamu akan masuk neraka. Gitu juga. Naik lagi, biar jatuh sekalian pecah kepalanya. Perintah atau bukan itu? Bukan perintah.
Nah ini kalau kita main uslub, masing-masing bahasa ada uslubnya sendiri. Terkadang seluruh bahasa punya kesamaan dalam satu metode tertentu. Ada yang bertanya, Ustaz, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya agama ini akan terjaga sampai hari kiamat. Ya. Tapi kan ada hadis yang mengatakan di akhir zaman nanti kiamat akan ditiupkan sakal-kala, kiamat akan terjadi di tengah-tengah orang yang nggak mengenal kata-kata Allah. Maksudnya dia katakan, berarti kan agama Islam nggak ada lagi, Ustaz. Kita bilang iya. Makna Islam itu terjaga di akhir zaman, sampai akhir zaman, tidak akan ada orang yang dinamakan ini agama Islam di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Agama Islam yang dia merupakan bukan lagi agama Islam yang murni di zaman Rasulullah, itu nggak akan pernah ada. Sebagaimana agama lain, agama sebelum kita, yang Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa misalnya, akan ada orang-orang yang mengaku beragama seperti itu, yang itu bukan lagi ajaran Nabi Isa, dan itu disepakati oleh semuanya. Tidak akan ada di agama Islam ini yang harus kita yakini, adik-adik. Yang harus kita yakini adalah bagaimanapun ada kelompok Islam yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, pasti ada di atas muka bumi, pasti ada. Tapi kita harus meyakini bahwasanya masih ada satu kelompok yang masih terjaga agamanya sama seperti zaman Rasulullah. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka terjaga? Karena mereka masih berpegang tetap pada dasar-dasar hukum Islam yang ada zaman Rasulullah. Itu yang kita yakini. Tidak akan pernah Islam ini, seluruh muslim di dunia ini sepakat melakukan ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Gak akan ada. Kalau seluruh tidak ada. Kalau kebanyakan mungkin. Satu golongan pasti akan ada yang selamat. 72 golongan sesat. Pasti ada. Tapi nanti di akhir zaman gak ada lagi muslim. Yang kita katakan dijaga, tidak akan pernah ada orang mengaku inilah Islam yang benar padahal sudah menyimpang dari Rasulullah. Gak akan ada. Tapi di akhir zaman nanti, ya, bukan ini Muslim tapi beda dengan Rasulullah. Bukan, memang nggak ada lagi sudah. Yaitu di saat seluruh orang yang punya iman di hatinya tertiup angin, mereka meninggal semuanya. Setelahnya itu, nah itulah orang-orang yang nggak ada lagi agama. Orang nggak paham, nggak kenal nama Allah saja nggak kenal mereka. Jadi harus kita yakini. Jangan pernah kita yakini seperti kata-kata orang liberal, nggak ada lagi Islam yang murni. Islam sekarang ini nggak ada lagi, yang nggak usah ngaku-ngaku murni lah, nggak ada yang murni, sama sekali nggak ada yang murni. Sudah berubah, yang kalian yakini juga sudah berubah dengan Rasulullah. Itu nggak boleh kita yakini seperti itu. Ada satu golongan yang pasti ada di atas kemurnian, dan kita harus mencari golongan itu. Siapa golongan itu? Mangkana ala mithli ma ana al-yawma wa ashabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu di antara 73 golongan, yang satu ini yang benar. Baik, demikian dapat kita jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.